sudah bicara mengenai pendidikan dan juga ekonomi kontribusi dari e-sport terhadap Indonesia. Pertanyaan selanjutnya di segmen ini adalah berkaitan dengan regulasi pemerintah. Mungkin untuk Mas Agung dulu dari Level Infinite yang memang baru saja hadir di Studio CNBC Indonesia, mungkin boleh dijelaskan kalau dari perspektif manajemen Level Infinite melihat apakah memang regulasi yang sudah disediakan atau yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia apakah sudah mendukung industri e-sport secara keseluruhan? Secara keseluruhan tentunya kalau dari kami amat sangat membantu, terutama dari sisi ekosistem e-sports kami, di mana kami mendapatkan dukungan penuh dari PBSI dalam mendukung dan nge-growth lagi untuk atlet Indonesia. Sedangkan dari sisi publishing dan developer, kami juga lumayan mendukung untuk terutama perpres yang baru ya, percepatan game di Indonesia. Ya. Karena menurut kami kayak saat ini di Indonesia amat sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk dapat bersaing dengan developer secara global. Walaupun kayak kami dari Level Infinite, tapi kami juga memiliki partner development game di Indonesia juga yang sangat dengan senang hati untuk mensupport dukungan dari pemerintah. Oke, baik. Seperti yang sudah saya tanyakan juga ke Mas Kris dan juga Mas Gary tadi di segmen sebelumnya adalah kita bicara soal kontribusi ekonomi. Kalau kita bicara soal kontribusi ekonomi e-sport di Indonesia, angkanya memang luar biasa begitu ya, cukup tinggi dan Indonesia memang sudah diakui menjadi pasar terbesar mungkin di level Asia Tenggara dan juga internasional. Kalau dari Anda sendiri Mas Agung dari Level Infinite melihat sebenarnya seperti apa sih ekonomi yang berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia dari sektor e-sport sendiri, apakah memang sudah sesuai dengan angkanya yang fantastis dan bagaimana dari developer juga ikut berkontribusi terhadap ekonomi di Indonesia lewat e-sport ini? Tentunya secara ekonomi sangat berimpact besar sih. Kami dari developer dan publisher juga tidak hanya tertutup untuk memajukan atau mendorong ekonomi di gamenya itu sendiri, tapi kita banyak sekali berkolaborasi dengan brand-brand lokal di Indonesia. Contohnya terakhir kita berkolaborasi dengan Indomie, dengan Gojek, di mana itu mendorong kembali ekonomi di luar gaming industri juga. Secara di dalam game industri, terutama di dalam e-sports, saat ini kita memiliki ribuan professional player dan juga banyak sekali professional team. Salah satu tim terbaik di Indonesia juga sebelah saya. Jadi kayak secara ekonomi, mulai dari player, dari ekosistem e-sportsnya, dari brand global dan brand Indonesia itu dapat bersama mendorong ekonomi Indonesia secara langsung. Oke, baik. Lalu kalau masih boleh dijelaskan begitu ya, kalau dari Mas Agung sendiri boleh diceritakan, kalau dari perspektif manajemen, melihat tantangan dari ekonomi, kontribusi ekonomi, besarnya kontribusi ekonomi e-sport terhadap Indonesia. Tadi Anda menyebutkan salah satunya adalah lewat kerjasama dengan retail begitu. Tapi yang menjadi tantangan tuh apa Mas Agung sampai di titik ini? Kalau yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita melakukan lokalisasi game-game yang kita bawa ke Indonesia agar dapat memiliki culture dan juga budaya Indonesia di dalamnya. Contohnya seperti di game kami di PUBG Mobile, kita akan adakan kayak kita sudah memiliki kayak batik di dalam game, sudah memiliki kayak skin pangsi di dalam game. Jadi ini ada tantangan yang akan kita push terus. Karena menurut kami uniknya di Indonesia adalah Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Dan lewat budaya ini kita bisa memperkenalkan game kita lebih luas kepada masyarakat di Indonesia itu sendiri. Selain faktor budaya, mungkin tantangan terbesar lainnya adalah faktor dari device itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia penggunaan handphone itu masih kayak dari level mid ke bawah. Sedangkan buat game-game yang saat ini secara global itu membutuhkan device yang dari mid ke atas. Jadi itu adalah salah satu challenge juga sih di dalam ekonomi di game. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mas Agung. Mungkin pertanyaan yang tadi juga saya tanyakan ke Mas Agung, saya ingin tanyakan ke Mas Kris berkaitan dengan regulasi pemerintah. Kalau dari kegiatan-kegiatan PBSI sendiri, apakah memang regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah sudah cukup providing begitu terhadap kegiatan dari PBSI? Oke. Jadi untuk regulasi sendiri sebetulnya itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ya, Undang-Undang Keolahragaan. Jadi untuk kita bisa menjalankan kegiatan e-sports atau kompetisi e-sport dengan baik dan benar, ya kita sudah memiliki guidance dan acuan. Nah, di mana saat kita membuat undang-undang itu pun, itu membuat peraturan PBSI itu pun, regulasi itu kita memakan waktu lebih dari 1 tahun ya, di mana kita
dalam pembuatan itu kita libatkan seluruhnya gitu kan. Mungkin salah satu juga ada Bapak Gary di dalamnya gitu kan. Karena baik lagi regulasi itu kan untuk mengatur kegiatan e-sport. Jadi semuanya harus memberikan ide, masukan, gagasan dan juga yang mana aja yang harus diatur gitu kan. Karena sekali lagi regulasi itu dikeluarkan bukan untuk sekedar merepotkan, tetapi kita ingin memberikan guidance yang tepat gitu. Supaya arah e-sports yang tadi visi utama kita menjadi e-sport, Indonesia menjadi pusat e-sport di Asia dan di dunia itu tercapai gitu kan. Ya imagine aja misalkan kalau kita bilang itu merepotkan, nah di jalan raya kita nggak punya peraturan lalu lintas, orang mau lampu merah diterobos gitu kan. Ya, buat mereka ada yang merasa, wah itu kan jalan yang cepat untuk saya, kenapa saya nggak melakukan itu? Ya tetapi kita harus ada aturan tersebut untuk supaya bisa melindungi dan juga untuk seluruh kepentingan baik lagi prestasi e-sport ada di tanah air sih. Oke, baik. Kalau dari jawaban Mas Agung tadi kan menyinggung salah satunya adalah penggunaan spesifikasi device atau handphone yang ada di Indonesia ini kan kebanyakan middle low begitu. Padahal kalau dari developer sendiri perspektifnya alangkah lebih baiknya kalau memang yang tersedia adalah middle up. Kalau dari PBSI sendiri melihat berkaitan dengan regulasi atau infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah terkait juga dengan device adalah salah satunya penyediaan internet. Kita tahu sebenarnya di Indonesia penetrasi internet sudah cukup merata, tapi kalau kita bicara kualitas ini beda cerita begitu ya. Memang masih banyak yang perlu tingkatkan. Kita sepakat terkait dengan hal itu dan ini merupakan tanggung jawab salah satunya oleh pemerintah. Kalau dari PBSI sendiri melihat kesiapan infrastruktur Indonesia terkait dengan berkembang pesatnya e-sport di Indonesia, apakah memang sudah cukup catch up atau sebenarnya harus ada yang ditingkatkan? Ya, baik lagi ya. Tadi kalau kita bisa, tadi disebutkan bahwa device itu kita bisa bilang itu sebagai jantung dari game, tetapi sebenarnya kalau internet itu sekarang ya itu darahnya dari e-sport itu sendiri gitu kan. Karena salah satu kelebihan dari e-sport itu ya mereka bisa bertanding tanpa harus di satu tempat yang sama. Oleh karenanya kita harus punya lapangan yang adil, yaitu apa? Internetnya harus sama kecepatannya gitu kan. Tidak hanya kecepatan tetapi dari sisi ping ataupun latensi juga itu sebenarnya semakin rendah itu semakin baik. Karena kalau tadi ada ketimpangan aja, misalkan di Jakarta mendapatkan latensi yang rendah, tetapi misalkan teman kita yang ada di Papua mendapatkan latensi yang jauh lebih tinggi, itu kita udah hampir garansi kemungkinan Jakarta yang menang. Seperti itu, karena lapangan untuk bermainnya itu udah nggak berimbang. Dan pertandingannya sudah tidak dianggap fair. Begitu, sudah tidak ya? dianggap fair, betul. Oleh karenanya tadi kalau memang dari sisi infrastruktur, kita juga sebenarnya sangat mendorong juga ya waktu terutama Palaparing yang ada 1, 2, 3 itu akan di launching itu kita sangat berharap itu benar-benar bisa direalisasikan dengan baik dan benar sehingga yang tadi misinya kita salah satu tadi kan inklusivitas ya. Jadi tidak hanya di kota-kota besar tetapi bisa sampai ke seluruh kota di Indonesia. Oleh karena tadi jaringan internet yang kuat atau kabel fiber optik yang misalkan sudah tersebar seluruh Indonesia itu pasti akan membantu atau mempercepat lagi kompetisi e-sport yang ada di Indonesia. Oke, baik. Semoga didengarkan juga ya oleh pemerintah ya Mas Kris ya terkait dengan dukungan untuk industri e-sport yang memang potensial ini. Saya akan beralih ke Mas Gary. Mas Gary, tadi kan kita sudah bicara soal regulasi pemerintah begitu ya. Saya tanya ke Mas Agung dan juga ke Mas Kris. Mungkin kalau dari kegiatan atlet atau dari klub sendiri, apakah memang regulasi yang saat ini pemerintah terapkan, apakah memang sudah cukup providing atau sebenarnya masih ada yang menjadi tantangan bagi kegiatan atlet? Ya, mungkin untuk sekarang udah lumayan cukup ya. Karena kan perbandingannya kayak aku bilang pas aku awal mulai. Itu nggak ada peraturan kayak Cie bilang, itu kayak maksudnya udah kayak wild west gitu, kayak kontrak mungkin nggak dihargai dari atlet. Kita ngomong dari posisi klub sama atlet ya. Kayak kontrak nggak dihargai atau kadang-kadang juga ada klub e-sport lain yang memberi kontrak yang sangat nggak fair lah ke player-player muda yang mungkin nggak tahu any better gitu kan. Jadi dengan adanya PB juga dalam 2-3 tahun terakhir juga banyak kasus yang ke PB soal masalah-masalah entah hadiah turnamen nggak didistribusi sesuai kewajiban tim, entah ada player yang mungkin atlet-atlet yang mungkin kayak di kontrak jail gitu kan atau apapun itulah. Jadi menurut saya untuk sementara udah much better gitu karena kita ada PBSI yang bisa menengahi ini semua lah. Sedangkan sebelumnya kita mau kemana juga nggak tahu gitu kan, kayak ya udah gitu. Jadi untuk sekarang menurut saya cukup sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Gary atas perspektifnya. Kita sudah memasuki bagian akhir dari dialog. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir untuk masing-masing Anda. Mungkin untuk Mas Gary terlebih dahulu. Kalau dari klub sendiri untuk di tahun 2024 ini target apa yang paling dekat yang ingin dicapai?
Kita sih kalau dari Boom mau kembali kayak ke salah satu tim terbaik di dunia lah. Jadi dari awal saya bikin Boom juga target saya untuk menjadi salah satu klub e-sports ternama di dunia. Dari Indonesia tapi ya one of the biggest clubs in the world. Jadi kita plannya tahun ini untuk kembali menjadi salah satu tim terbaik di dunia lah. Jadi turnamen yang kita sekarang kan bertanding 3 title, PUBG, Dota sama Valorant. Jadi kita mau balik ke kompetisi liga dunianya lah gitu. Kita kan sampai sekarang menurut setahu saya, sepengetahuan saya, satu-satunya klub di Asia Pasifik yang pernah ke TI, Valorant Champion sama CSGO Major. Itu satu Asia, cuman kita yang pernah melakukan itu. Jadi kita mau kembali ke masa-masa gitu. Oke, mungkin sedikit bocorannya kalau di tahun 2024 ini Boom Esport belanja modalnya berapa besar nih, Mas Gary? Mungkin 1 tahun ya, kita ngomong 1 tahun, maybe about $1 million, take or give, ya. Total cost lah, kurang lebih gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Gary atas jawabannya. Saya akan bertanya pertanyaan yang sama ke Mas Agung terlebih dahulu. Kalau dari level Infinite sendiri di tahun 2024, target atau tujuan apa yang paling besar yang ingin dicapai? Target utama kami akan publish salah satu game terbesar secara global, Honor of King, dan membawanya ke Indonesia pada bulan Juni tahun ini. Dan dari sisi esports, dari kami ingin sekali mempertahankan prestasi yang sudah kita dapatkan dari 1-2 tahun lalu. Seperti tahun lalu kita membawa gold medal dan silver medal di SEA Games untuk Indonesia, serta membawa pulang 2 juara level Asia Tenggara. Dan ini adalah goal kita, dan hopefully tahun ini kita bisa mendapatkan juara di level dunianya juga, yaitu di PUBG Mobile Global Championship di United Kingdom pada Desember nanti. Oke, baik. Pertanyaan yang sama mungkin untuk Mas Kris, tapi mungkin untuk Mas Kris agak beda dikit nih. Harapan dari PBSI, tapi juga karena memang mengingat PBSI ini kan juga cukup erat berhubungan dengan pemerintah begitu ya. Karena kita tahu saat ini kita sedang peralihan pemerintahan, sedang estafet perubahan pemerintahan. Berharapnya bagi pemerintahan atau presiden berikutnya, saat ini kita tahu ada pergantian pemerintahan, untuk industri e-sport Indonesia itu dari PBSI seperti apa sih harapannya? Oke, jadi kalau misalkan dari sisi prestasi, mungkin dari tahun 2023 kemarin yang tadi udah ceritakan juga dari Mas Agung dan juga teman-teman tadi Mas Gary juga, bahwa kita sudah mendapatkan tanda kutip juara umum lah ya di Southeast Asia gitu kan dari sisi prestasi. Nah, tetapi kalau untuk di 2024 kita lagi ingin memperkuat nih dari sisi regulasi kita sebetulnya untuk mulai dari yang menjalankan dan juga sanksi-sanksi maupun segala peraturan tadi, masukan-masukan juga dari teman-teman, kita review ulang lagi segala macamnya, supaya nanti ke depannya yang tadi dibilang e-sport ini tidak hanya sebagai serta-merta kita hanya sebagai seperti hiburannya, tetapi benar-benar bisa menggerakkan ekonominya itu sendiri gitu kan. Nah, dimana kalau kita juga sekarang dapat masukan banyak juga seperti barang-barang in-game dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa ada perpajakan dan lain-lain. Nah, itu perlu kita perhatikan nih gimana caranya supaya ini bisa di-blocking sehingga semua pendapatannya juga itu resmi lewat negara dan juga mendapatkan perpajakan, negara memiliki untungnya untuk itulah dari sisi industrinya itu sendiri. Nah, oleh karenanya harapannya kalau misalkan nanti ada perpindahan kepemimpinan gitu kan, kita sangat berharap regulasi yang udah dibuat sebagai fondasi oleh teman-teman kita dari tahun 2020 sampai sekarang itu diperkuat lagi, dan juga saat ini kita memang di dalam regulasi kita itu selalu mendukung kepentingan lokal ya. Jadi mostly mulai dari pemain itu seperti mengikuti kompetisi harus ada 60% atau 50+1, lalu juga event organizer menjalankan dan lain-lain itu harus ada lokalnya, lokal base-nya gitu kan. Nah, oleh karenanya saat pergantian kita sangat berharap regulasi menjadi fondasi dan akan diperkuat lagi supaya tadi semua pasar yang ada di Indonesia kita tidak cuma menjadi market tetapi kita menjadi pemain di dalamnya. Ya,